Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam bela negara. Halo teman-teman Kema UPN VJ, selamat pagi dan selamat datang kepada narasumber kita yang kali ini di podcast pertama yang dipersembahkan oleh BEM UPN Veteran Jakarta dari Departemen Riset Hukum dan Penelitian. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Melita Siwi Andria dari Program Studi Manajemen Angkatan 2021 dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Di podcast kita kali ini, saya ditemani oleh dua narasumber langsung dari pihak kampus. Narasumber ini hebat-hebat sekali nih teman-teman. Yang narasumber pertama kita ini merupakan seorang wakil rektor dari bidang umum dan keuangan dari UPN Veteran Jakarta. Oke, tanpa menunggu lama lagi, kita boleh langsung saja kepada narasumber kita yang pertama. Untuk Bapak Wakil Rektor, boleh silakan perkenalkan dirinya. Baik, terima kasih Mbak Melita, Pak. Melita. Iya. Melita selaku moderator, presenter ya, moderator ya, apa namanya. Terima kasih ya sudah mengundang saya untuk hadir di podcast yang diselenggarakan oleh BEM ya. Iya, benar Pak. Fakultas Hukum. Saya Prasetyo Hadi. Di sini saya sebagai Wakil Rektor 2 Bidang Umum dan Keuangan, di mana tugas sehari-harinya adalah mengurusi ataupun menangani hal-hal yang berkaitan dengan tanggung jawab rektor di bidang umum dan keuangan. Apakah itu sarana prasarana, sumber daya manusianya, kemudian perencanaan, kepegawaian, kemudian sampai dengan bagaimana pengelolaan keuangan yang ini menjadi bagian layanan ya, bagian layanan dari bidang 2 untuk operasional di bidang pendidikan akademik ataupun di bidang kemahasiswaan. Itu tugas saya. Kalau mau kenal lagi, sebelum saya menjadi wakil rektor ini tahun 2016 sampai tahun 2019, saya sebagai dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya di UPN Veteran Jakarta ini. Ya. Itu. Oke, terima kasih atas perkenalan dirinya. Kita selanjutnya ingin memperkenalkan narasumber yang kedua kita dari seorang mahasiswa di Fakultas Hukum Angkatan 2019. Boleh Kak, tolong diperkenalkan dirinya? Ya, izin Mbak Pras. Ya, monggo. Perkenalkan, nama saya Julian Immanuel Bunahuta dari mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2019. Apa kabar Kak? Baik, puji Tuhan sehat. Kan berarti ini angkatan 2019 kemarin sudah selesai ya menyelesaikan skripsi? Ya, puji Tuhan udah beres untuk menyelesaikan skripsi. Kesibukannya kalau sudah selesai menyelesaikan skripsi itu sekarang saat ini apa? Sebenarnya kalau di UPN sendiri saya sering ikutlah berorganisasi juga di UPN. Memang aktif juga berorganisasi tapi hanya dalam lingkungan Fakultas Hukum sebelumnya. Dan kalau misalnya sekarang sambil saya sambil bekerja, sebenarnya kami bukan bekerja sih sebutnya. Kalau bukan freelance juga, tapi kami menyebutnya pengabdian bantuan hukum. Jadi kebetulan saya dari mulai Desember kemarin sempat diterima di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta untuk memberikan bantuan hukum kepada mereka masyarakat miskin yang tertindas dan buta hukum juga, seperti itu. Keren sekali teman-teman. Ya, itu sih sebenarnya. Kurang lebihnya untuk perkenalan narasumber kita kali ini secara detail seperti itu. Di sini saya mau lanjut aja nih podcast kita kali ini. Topiknya berjudul menggali kekeliruan kebijakan peraturan penurunan UKT yang sebesar 50%, yang dimana terjadi inkonsistensi dan juga ketidaktransparan dalam lingkungan UPN Veteran Jakarta. Nah, tanpa menunggu lama lagi, kita akan bertanya kepada narasumber yang pertama, Bapak Prasetyo sebagai wakil rektor kita. Mohon tolong dijelaskan Pak nih, mengapa dapat terjadi inkonsistensi kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak UPN Veteran, serta tanggung jawab apa yang dilakukan oleh pihak kampus untuk mahasiswanya yang terkena dampak dari inkonsistensi kebijakan penurunan UKT ini, Pak. Baik, terima kasih. Meskipun ini sudah saya jelaskan ya ke siapa ya yang hadir pada waktu itu ya, bahwa sebenarnya memang ada sesuatu yang katakan muncul tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Artinya tadi disebut inkonsistensi. Oleh karena itu, dengan adanya munculnya SK atau peraturan yang pertama, kemudian adanya perbaikan, mengingat dengan adanya beberapa hal yang mendukung atau mau dipertimbangkan
untuk kepentingan UPN Veteran Jakarta, maka perlu ada revisi dari apa yang sudah disampaikan di saat peraturan pertama atau SK yang pertama itu dikeluarkan. Ini semua dipertimbangkan. Munculnya SK yang baru ini adalah semata-mata untuk mendukung bagaimana kita di UPN Veteran Jakarta ini bisa tetap memberikan suatu kualitas layanan ya, layanan yang memang itu menjadi yang utama bagi stakeholder, baik itu adik-adik para mahasiswa semua ataupun masyarakat yang membutuhkan UPN. Dengan adanya beberapa hal kendala di masalah saat ini, kita tidak terlalu banyak mendapatkan bantuan lagi, subsidi lagi dari pemerintah setelah kita menjadi badan layanan umum, PTN badan layanan umum. Begitu kira-kira. Kalau boleh tahu, tapi dari tanggung jawab UPN ini apakah sudah direalisasikan gitu Pak ke mahasiswanya? Tanggung jawabnya tadi itu, bahwa kesalahan tadi, beberapa hal tadi telah diperbaiki dengan memunculkan SK baru, di mana memang yang sebenarnya seharusnya harus dilakukan adalah sesuai dengan apa yang sudah tertera pada Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 25, itu yang menjadi dasar. Karena adanya kekeliruan tadi, maka segeralah ada suatu perbaikan. Begitu, jadi dasar yang digunakan, kita menggunakan permen seharusnya, bukan surat edaran, kan gitu kan. Sehingga kita cepat dengan segera harus memperbaiki SK tadi. Itu. Baik, dari pandangan Bapak Wakil Rektor, menurut pandangan atau perspektifnya Bang Julian gimana nih? Ya, kalau dari saya pribadi mungkin ya ini kita sambil diskusi aja mungkin ya Pak. Kalau dari pribadi saya sih, memang saya merasa bahwa yang namanya tadi ada saya salut juga lah Pak Pras di sini Wakil Rektor mau mengakui atau misalnya ada untuk pertanggungjawabannya seperti apa. Cuman memang di satu sisi juga saya tidak bisa menyatakan bahwa bentuk pertanggungjawaban segala hal yang memang sudah dilakukan itu bisa maksimal dulu gitu. Memang masih perlu ada transformasi yang lebih maksimal lagi gitu. Cuman kan memang kalau kita merunut terhadap kronologi yang terjadi, memang yang saya ketahui dan saya pahami, Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2014 ini kan memang dia mengikuti turunan dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020. Dan ditetapkan di UPN sendiri itu di tanggal 13 Januari 2023, ya kan? Nah, cuman yang kami kagetkan pada saat itu adalah adanya pengumuman yang memberikan penurunan UKT sebesar 50% kepada mereka yang mau itu sarjana ataupun diploma, yang dalam hal ini bukan semester, memang dalam hal ini adalah dilihat dari SKS. SKS-nya di mana sama dengan 6 atau kurang dari 6, ya kan, seperti itu. Lalu yang kami bingungkan di tanggal 27-nya itu dicabut kembali gitu. Yang memang wah, ini ada satu begini inkonsistensi lah yang memang kami harapkan itu dari pihak kampus yang wah seharusnya ini bagaimana gitu kan. Karena jadi mahasiswa tuh kebingungan. Ya, seperti itu. Ya, gitu. Oke. Saya lanjut untuk pertanyaan yang kedua nih Pak. Tolong jelaskan terkait peraturan yang memiliki perbedaan bunyi yang dimana tuh penurunan UKT 50% ada pada peraturan rektor dan pengumuman rektor tersebut. Ya, tadi ya sudah disampaikan ya, memang ada perbedaan dan itu sudah kita akui adanya suatu kesalahan ataupun kelemahan yang perlu diperbaiki dengan pertimbangan bahwa untuk kedepannya ini adalah dalam rangka peningkatan kualitas di UPN Veteran Jakarta sendiri. Oleh karena itu, karena adanya tuntutan yang luar biasa dari stakeholder juga, bagaimana kualitas layanan itu harus kita tingkatkan, maka kalau tidak diimbangi dengan dana yang cukup, toh kita tidak akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, sehingga sebenarnya ya sudah ada satu hal yang menjadi kenyataan yang sekarang inilah. Ya, beberapa hal sudah kita upayakan untuk bisa menjadi sesuatu yang memberikan harapan kepuasan kepada stakeholder tadi, termasuk ada di mahasiswa. Demikian juga dengan adanya rencana-rencana ke depan yang tidak terlalu lama lagi, kita sudah harus, saya sebagai pembantu rektor, wakil rektor untuk urusan umum dan keuangan ini ditargetkan untuk bisa ini ya, di belakang kampus ini mendirikan 8 lantai, 9 lantai dengan lorong bawah gedung, di mana itu untuk meningkatkan jumlah mahasiswa.
Nah, itu termasuk fasilitas yang lain juga ya? Iya, ini juga kita harus bisa membiayai sendiri ini. Nah, ini akan memindahkan semua UKM yang ada tersebar di samping kiri kalau kita lihat ya, di ujung sebelah mana itu, barat atau mana itu ya. Ini akan kita pindahkan di gedung GKKM tadi. Nah, semua terpusat di sana. Di atasnya akan ada 21 kelas. Ya, 21 kelas. Dan rektor sudah mentargetkan ke saya Januari paling lambat, Februari awal sudah harus berjalan. Sehingga pada penerimaan mahasiswa baru 2024 itu kita sudah bisa menambah sampai dengan 5.000 dari sekarang ini 3.400. Kan belum bisa nambah sekarang. Masih sekitar 3.400. 3.400 pun itu ada beberapa tambahan kelas di Fakultas Ekonomi yang berdampingan dengan FK. Nah, itu antara lain pertimbangannya adalah kita punya rencana ke depan yang memang membutuhkan dukungan pendanaan, di mana kita punya keterbatasan dalam hal pendanaan ini dengan adanya subsidi-subsidi yang sudah tidak diberikan oleh pemerintah lagi. Termasuk dengan kita sudah mendasari pada dicabutnya masa pandemi. Nah, pandemi ini sudah hilang, sudah dinyatakan selesai, kita masuk dalam endemi. Maka hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan masa pandemi kemarin itu sudah harus berangsur-angsur selesai dan kembali kepada normal seperti waktu-waktu yang lalu. Itu kira-kira. Ya. Sebenarnya gini, tadi memang ada yang disampaikan Pak Pras itu betul juga, karena memang gini, kita kan dulu waktu zamannya saya masuk 2019 itu masih satuan kerja ya Pak ya. Baru kita berganti ke Badan Layanan Umum BLU. Ada lagi satu tingkatan lagi yang kalau misalnya di kita kampus lain itu ada Badan Hukum juga. Nah itu memang ada yang namanya kita harus bisa mandiri juga gitu. Artinya kalau kita ambil garis besar ya, berarti dalam satu pembangunan yang besar perlu ada pemasukan juga yang besar. Tapi ya kalau saya kan ini kita berbicara tentang mahasiswa ya. Kalau namanya mahasiswa, yang pertama hak untuk mendapatkan akses pendidikan, hak untuk bisa mendapatkan segala apa ilmu pengetahuan itu diatur dalam hak konstitusi negara. Ya memang negara punya kewajiban terhadap seluruh orang, terhadap seluruh masyarakat, pokoknya elemen masyarakat untuk mendapatkan hak atas pendidikan yang layak gitu. Nah, bagaimana peran itu? Nah, itu yang memang terkadang ada satu hal yang memang terpisah gitu, bukan terpisah, memang ada kesulitan untuk bisa menerima itu, karena memang ada satu memang hak konstitusi oleh negara, tapi kita juga kampus di satu sisi memang perlu ada pembangunan, cuman juga perlu ada pemasukan. Nah, itu memang yang harus kita coba cari solusinya seperti apa gitu. Bagaimana penerapannya yang memang bisa diterima oleh banyak mahasiswa ataupun masyarakat, seperti itu sih kalau misalnya untuk lihat gambarannya kecil seperti itu sih. Oke, terima kasih. Saya mau melanjut untuk pertanyaan ketiga Bapak. Upaya apa nih yang bisa dilakukan dari pihak UPN untuk meningkatkan transparansinya dan keterbukaan informasi terkait kebijakan penurunan UKT yang terhadap mahasiswa, seperti contohnya itu kecepatan dalam penyampaian informasi kayak surat edaran yang kemarin itu loh Pak, dari pihak UPN yang terhadap para mahasiswanya. Ya, makasih Mbak Melita. Jadi pada dasarnya tentang UKT itu sudah ditetapkan pada saat mereka menandatangani registrasi masuk di awal. Sudah ditetapkan. Kemudian ketika UKT itu ditetapkan, kalaupun di dalam perjalanannya ada satu dan lain hal yang membutuhkan, ada satu kebijakan, itu ada masa-masa di mana dia bisa mengajukan perubahan atau mendapatkan kebijakan UKT tadi. Apakah itu dalam bentuk mencicil, apakah itu dalam bentuk penyesuaian UKT. Ya, maka atas dasar apa yang sudah diatur dengan perubahan ataupun kebijakan tentang UKT itu telah diatur oleh bagian AKPK di sini yang mengatur ada masa-masanya, di mana kalau nggak salah dalam satu waktu tertentu ya 1 tahun, setiap mahasiswa itu bisa mengajukan kalau nggak salah paling hanya 1 kali atau bagaimana untuk penyesuaian UKT, tapi sudah diatur di sana. Dan itu ada satu tahapan proses di mana ajuan tadi pada masa yang sudah ditetapkan ada pengumumannya, kemudian akan ada dokumen, dan dokumen tadi akan dilanjutkan dengan kita mengevaluasi, memverifikasi sampai dengan dinyatakan bahwa memang
layak untuk mendapatkan penyesuaian atau belum bisa mendapatkan penyesuaian karena pertimbangan satu dan lain hal. Karena begini, sampai sekarang pun saya sebagai penanggung jawab keuangan ini belum selesai atas hasil pemeriksaan Irjen dan BPK tentang piutang mahasiswa yang belum menyelesaikan UKT ini. Nah, di mana itu menjadi tanggung jawab UPN Veteran Jakarta yang telah menandatangani kontrak bahwa pada saat UKT ditetapkan di awal ajaran baru tadi, itu sudah dinyatakan bahwa akan ada pemasukan uang ke negara sejumlah sekian, ya kan? Tetapi kenyataannya ini ada bias, masih ada belum kesesuaian itu belum sepenuhnya ada. Maka BPK memerintahkan untuk terus diadakan satu upaya sampai dengan ada bukti bahwa yang bersangkutan memang tidak mampu membayar, maka itu akan dihapus. Nah, sampai sekarang kita belum selesai loh. Jadi dari 12 miliar piutang kita ke negara akibat dari pembayaran UKT yang belum terselesaikan, sekarang masih tersisa sekitar 6 miliar yang harus diselesaikan. Dan itu diminta terus. Pada saat kita diaudit oleh kantor akuntan pun itu akan menjadi dasar mana bukti-bukti bahwa ini ada upaya untuk penyelesaiannya. Ketika kantor akuntan sudah, kita di Irjen sudah, nanti ada BPK. Jadi ini kita pertanggungjawabkan. Uang mahasiswa itu 1 rupiah pun kita pertanggungjawabkan, termasuk yang belum bisa menyelesaikan. Nah, sudah ada beberapa yang diselesaikan, oke. Tapi ada yang belum terselesaikan. Paling banyak memang di Fakultas Kedokteran. Itu yang memang biayanya mahal dan memang membutuhkan kerja keras dia. Fasilitasnya luar biasa di sini. Kita masih belum memiliki rumah sakit pendidikan sendiri. Sampai saat ini kita masih mencari investor untuk mampu membangun rumah sakit pendidikan, karena rumah sakit pendidikan cukup mahal. Bukan puluhan miliar tapi ratusan miliar. Berarti emang UKT ini juga lagi diprioritaskan hanya untuk di program studi kedokteran ya Pak? Bukan semua. Tapi tertingginya piutang itu ada di sana. Di UKT-nya paling tinggi. Ya, dari awalnya itu dia 8 miliar sendiri dari 12 miliar. Turun lagi ke 6 miliar. Dari 12 itu dia 8 miliar. Tapi sekarang dia sudah menurun jadi 6 ke 4. Nah, ini mungkin mudah-mudahan di tahun ini sudah ada penurunan lagi. Itu ya, jadi memang satu hal yang dilema ya, kita sebenarnya mungkin membantu, tapi kita juga harus punya tanggung jawab meningkatkan layanan mahasiswa ini dengan kita menjadi PTN PLU. Ya, sebagai hal yang perlu diketahui juga, kita sekarang sudah tidak menerima lagi subsidi pemerintah untuk membayar tunjangan kinerja pegawai maupun dosen seperti saya ini. Sudah harus dengan remunerasi. Nah, remunerasi ini menggunakan PNBP, pemasukan negara bukan pajak. Salah satu komponen terbesarnya dari UKT untuk membayar tunjangan kinerja. Yang pegawai tendik itu dibayar oleh pemerintah menggunakan uang rupiah murni dulu. Sekarang itu sudah tidak diberikan lagi, dibayar oleh PNBP. Dan itu jumlahnya cukup besar, 12 miliar setahun. Nah, ini kita harus mampu membiayai sendiri. Tetapi dengan adanya perubahan tadi Mas, bentuk dari Satker ke BLU, kita boleh mengoptimalisasi aset, dan ini harus disewakan sebenarnya. Kalau bisa, Fakultas Hukum harus mampu sharing, mampu mendatangkan pendapatan. Efisiensi kita lakukan di mana-mana. UPN sudah tidak lagi membeli air minum sekarang dari Aqua, tapi menggunakan teknologi water kita punya sendiri. Nah, itu menghematnya luar biasa banyaknya. Setahun bisa 13,4 miliar setahun untuk semua unit. Nah, itu kira-kira gimana kita memang harus tetap bisa memberikan peningkatan kualitas layanan ini melalui aset yang dipinjamkan oleh negara ke UPN. Gitu ya. Terima kasih. Saya ada pertanyaan yang terakhir nih Pak untuk Bapak. Lalu tuh bagaimana ya tindak lanjutnya alur birokrasi dan deadline terkait komitmen rektorat mengembalikan UKT yang 50% sesuai dengan hasil audiensi dengan Warek yang tanggal 11 Juli kemarin Pak, yang tahun 2023? Ya,
Untuk masalah pengembalian UKT yang sesuai dengan permen ya, yang sesuai dengan permen, kita akan segera eksekusi. Tadi baru ditunjukkan ke saya, Pak, ini ada yang sesuai dengan permen, itu sejumlah sekian. Ya, sudah kemarin mungkin dengan Ibu Warek 3 ya, atau dengan Pak Warek 1 audiensinya tadi. Nah, tadi sudah ditunjukkan ke saya dan ini akan segera kita tindak lanjuti. Ya, akan segera kita tindak lanjuti dalam waktu yang tidak terlalu lama ini. Ya, saya janjikan paling lama minggu depan selesai, karena itu harus satu-satu kan. Dari sekian ratus juta tadi, misalnya begitu ya, bukan bicara 1-2 juta loh, sekian ratus juta tadi, itu terdiri dari sekian ratus mahasiswa mungkin begitu ya. Ini harus kita satu-satu. Dan semuanya itu harus mampu kita pertanggungjawabkan. Jadi uang yang ditarik kemudian dikeluarkan lagi, kemana keluarnya itu harus jelas. Itu apakah sudah didata dari pihak kampus, Pak? Saya tidak tahu persis ya. Saya hanya tahu jumlah ajuannya. Tapi per satu-satunya itu ada di kemahasiswaan kalau nggak salah ya, di bidang kemahasiswaan. Nah, mestinya karena keluar angka sekian ini pasti dasarnya adalah usulan dari per mahasiswa juga. Tapi kepastiannya bukti fisiknya belum sampai ke meja saya. Karena nanti setelah fix semuanya baru ada lampirannya adalah untuk sekian mahasiswa tadi. Gitu kira-kira. Berarti sudah fix tapi ya untuk minggu depan dikembalikan UKT-nya? Saya akan eksekusi setelah lengkap semua data dokumen pendukungnya dan kelengkapan yang dibutuhkan, nanti akan kita eksekusi paling lama minggu depan. Nah, ini kan hari apa? Ini sekarang hari Selasa. Nah, minggu depan paling lama ya. Kalau bisa minggu ini lebih baik, karena saya orang yang senangannya itu GPL, gak pakai lama. Nah, kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Tanya Mbak itu ya. Begitu dia lapor ke saya aja, saya ajak dia jalan-jalan, makan siang bareng, yuk kita jalan, ya kan? Apa sih masalahnya, kita selesaikan, ya Mbak, gitu kan? Mbak siapa ini? IP-nya 3,9 ya, luar biasa. Ya, sekolahnya pinter banget ini Mas ya. Tapi masih aktif. BEM. Nah, itulah nilai tambahnya. Ada lagi? Monggo. Sudah cukup Bapak pertanyaan dari saya. Saya akan terima kasih banyak. Saya akan beralih pertanyaan selanjutnya kepada narasumber kita yang kedua, Bang Julian nih Bang. Saya mau bertanya ya. Pertanyaan yang pertama ini, menurut Bang Julian, pandangannya gimana sih mengenai peraturan rektor yang di nomor 3 tahun 2023 tentang penyesuaian UKT di kampus kita ini? Iya. Yang tadi udah saya sampaikan dari awal ya, bahwa peraturan rektor mengenai UKT nomor 3 tahun 2023 itu kan turunan sebenarnya dari Permendikbud 25 tahun 2020, yang dimana sebenarnya ada juga garisnya itu yang dia juga turunan dari Undang-Undang Sisdiknas yang 2003, Sistem Pendidikan Nasional, yang itu perlu kita ketahui. Cuman memang kalau kita baca lebih dalam lagi, memang ada namanya seperti penyesuaian. Bahasanya kan sebenarnya penyesuaian UKT. Penyesuaian UKT itu ada namanya penundaan, pengangsuran atau pencicilan, terus ada penurunan 50% atau juga penurunan kelompok UKT. Itu sebenarnya. Nah, kalau kita baca memang di dalam Permendikbud 25, sebagaimana tadi juga disampaikan oleh Pak Pras sebagai Warek, memang tadi kan sudah disampaikan bahwa memang ada kepastian bahwa kalaupun memang itu sesuai dengan Permendikbud 25, maka itu akan ada diproses minggu depan untuk pengembalian UKT 50% ya kan. Cuman kan permasalahannya yang memang kalau kita tangkap ini kan memang awalnya dari yang pengumuman ya, gitu. Yang di awal itu. Ya, memang kalau kita perlu sadari bahwa Universitas PTN itu kita harus sadari itu institusi publik juga. Ya, secara tidak langsung ketika memberikan suatu keputusan kita anggap itu sebagai keputusan. Pengumuman itu bisa dianggap sebagai keputusan ya, Pak. Nah, memang kalau kita baca di peraturan rektor yang saya sedikit kutip ini, memang udah saya coba pelajari juga, ada namanya pembebasan UKT. Jadi pembebasan ini diberikan bahwa dia untuk cuti kuliah, ya kan? Dia untuk yang non aktif atau misalnya telah menyelesaikan seluruh pembelajaran namun belum lulus atau belum wisuda. Nah, itu kan sebenarnya menarik dari situ. Ya, dan memang kalau kita baca lagi di Permendikbud 25, itu juga diatur apabila mahasiswa pada masa itu sudah menyelesaikan pembelajaran namun belum lulus atau belum wisuda,
Nah, maka dia bisa mendapatkan pembebasan UKT gitu. Nah, cuman kan yang tadi kita lihat kan di peraturan Permendikbud itu yang 50% ini diberikan kepada yang mereka yang untuk program S1 untuk semester 9 dan diploma itu semester 6 ya kan. Nah, sebenarnya kalau misalnya emang kita kaji lebih dalam, ya ini menurut saya tidak begitu paham banget ya, tapi mungkin ini hanya pemikiran saya saja ya, bahwa ya kalau misalnya kita mau tertibkan bagaimana berdasarkan Permendikbud dan peraturan rektor, seharusnya mungkin yang angkatan-angkatan saya memang tidak ada pembelajaran lagi, pembebasan, bukan lagi penurunan mungkin ya. Kalau misalnya saya ini ya, bukan lagi tentang penurunan, malah pembebasan yang semester 8 tapi udah nggak ada pembelajaran, dia hanya sudah tidak tidak mengambil SKS lagi, itu mungkin mereka bukan lagi penurunan, pembebasan. Dan untuk yang semester 9 ke depannya, tapi mereka hanya tinggal itu, ya mungkin mereka kemarin dapat pembebasan, tapi akan diberikan penurunan 50%. Nah, itu yang kalau misalnya saya sedikit menganalogikan terhadap peraturan rektor dan perbandingannya terhadap Permendikbud 25 ini, kayak gitu. Ya, memang seharusnya sudah tidak ada buat bayar UKT ya. Ya, kalau misalnya kita bicara tentang peraturan ini ya, maksud saya ya ini kan namanya kita ruang diskusi untuk belajar diskusi. Kalau menurut pemahaman saya sih seharusnya memang semester yang saya yang tidak yang semester ini seharusnya bisa dapat pembebasan. Tapi kalaupun saya harus mengulang lagi di semester 9 terkait ini, ya maka mungkin jatuhnya kepada penurunan UKT 50%. Karena penurunan UKT 50% itu dalam masa kuliah hanya diberikan sekali, termasuk penurunan kelompok UKT hanya diberikan sekali dalam masa kuliah, seperti itu. Oke. Lanjut Bang, saya mau bertanya nih, dari pandangannya yang segi hukum terkait perbedaan bunyi penurunan UKT yang 50% ini yang ada pada Peraturan Rektor nomor 3 tahun 2003 dan bunyi rektor yang nomor pengaturan 376 itu yang KU 2023 tuh ya, antara peraturan rektor yang duluan ditetapkan namun ada surat edaran. Iya, ada surat edaran gitu ya. Ya, tadi kan memang udah disampaikan juga bahwa itu memang ada kesalahan ya kan. Ya sebenarnya kalau bahasa hukumnya, mohon maaf kalau misalnya bicara kayak misalnya bisa aja kita dugaan ya, saya bicara dugaan bukan saya menuduh atau gimana. Kalau kita bicara dugaan, saya pernah baca salah satu website atau undang-undang, ada yang kalau teman-teman kenal dengan ada kata maladministrasi. Maladministrasi ini bisa disebut tentang penundaan yang berlarut, terus ada penyalahgunaan wewenang, atau misalnya dia ada permasalahan penyalahgunaan terhadap prosedur yang berlaku gitu. Nah, sebenarnya saya tidak tahu kalau misalnya di dalam kamus seperti apa. Cuman terkadang ketika kita mungkin dari pihak rektor atau wakil rektor sudah menetapkan satu keputusan, namun ketika teknis yang berjalan di lapangan, pada akhirnya kita bisa lihat mungkin ada beberapa penundaan-penundaan yang mereka pun jadi teknis lapangannya itu yang berlarut gitu. Itu mungkin bisa jadi bentuk ini gitu, karena ya tadi saya sudah sampaikan, peraturan rektor ditetapkan di tanggal 13, keluar lagi ketika mereka pengumuman, itu bukan sekedar pengumuman tapi suatu keputusan ya. Artinya itu nggak bisa kita benarkan juga, memang itu ada satu terjadi dan memang harus dikaji lebih lah. Maksud saya bukan berarti ini menjadi permasalahan, memang harus ada transformasi lebih jelas lagi gitu. Dan menurut saya sih, saya mengutip satu kata Paulo Freire, dia salah satu filsuf pendidikan gitu, bahwa hanya suatu ya kebinasaan aja, tapi kalau misalnya kita mau transformasi suatu penderitaan itu, maka ya kita bisa untuk coba diskusi lagi, kita cari solusinya seperti apa. Karena yang tadi saya bilang, bisa jadi juga tadi memang karena kita BLU ini, kita yang harus mencari pemasukan lagi sendiri, tidak lagi ada subsidi, maka itu yang memang harus kita pertimbangkan bagaimana caranya gitu. Bisa aja kalau misalnya peraturan rektor atau kedepannya nanti, kalau saya kemarin baca juga tentang bagaimana mekanisme peraturan rektor, pembuatan peraturan rektor gitu. Nah, supaya kita bisa transparansi, kan itu ada tema kita transparansi juga gitu. Bisa untuk melibatkan juga sebenarnya partisipasi publik gitu. Bagaimana sebenarnya ini kan peraturan rektor mengikat ya, pada akhirnya mengikat, turunan dari Permendikbud mengikat juga kepada mahasiswa dan lingkungan UPN Veteran Jakarta. Ya, kalau memang dasarnya bagaimana tentang membentuk asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik juga ya, sebenarnya perlu ada partisipasi publik di dalamnya. Kalau misalnya baca undang-undang ya, kalau buat undang-undang yang besarnya ya, ada meaningful participant lah istilahnya gitu. To be heard, to be considered, to be explained gitu. Dapat didengar terlebih dahulu, dapat dipertimbangkan, dan pada akhirnya dapat dijelaskan gitu. Itu mungkin kalau misalnya pandangan kami aja sebenarnya sebagai mahasiswa aja gitu. Oke. Terima kasih Kak. Dari pandangan Bapak sendiri terhadap pandangan yang barusan mahasiswa Fakultas Hukum nih yang terkena dampaknya yang kemarin itu bagaimana Pak? Ya, tadi kalau melihat pendapatnya Mas Julian. Luar biasa sih ya. Harusnya lulus cum laude ini, saya sudah 2023 ini. Saya udah sidang pada Iya, harus lulus cum laude ini kan. Masih anget juga ilmunya, luar biasa. Saya malah belajar ini dari Mas Julian ini.
karena saya buta hukum, makanya dengan dipertemukan ini saya ambil hikmahnya, jadi akan menjadi proses pembelajaran bagi saya sendiri. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, memang satu hal di dalam pelaksanaan kegiatan organisasi ya, seperti juga di UPN Veteran Jakarta, ada hal-hal yang dirasakan kurang, itu adalah sesuatu yang perlu yang mendapat perhatian ya, dan itu kita akan ada hikmah dari sana untuk tidak terjadi lagi untuk hal-hal yang sama. Nah, ini adalah proses pembelajaran. Dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, memang ada hal-hal yang mungkin secara teknis itu tidak dipahami di bawah. Pada waktu itu masa transisi di mana rektor ini baru, ya kan? Itu kan Januari, padahal rektor ini baru dilantik tanggal 26 kalau nggak salah, atau 22 Oktober. Masih proses masa-masa transisi, proses pembelajaran, di mana dalam satu pengambilan keputusan beliau tanda tangan, kan begitu ya. Ini masih belum sepenuhnya ini mendapatkan apa yang dari faktor teknis tadi memang sudah benar adanya dan sudah tepat maksudnya, dan waktu ya, isi dan lain sebagainya. Sebenarnya itu bukan dari alasan, tapi apapun lah, masa transisi ini menjadi sesuatu hal yang memang menjadi pembelajaran bahwa kedepannya hal-hal yang teknis tadi perlu mendapatkan perhatian, sehingga tidak salah lagi di dalam penetapan tadi. Kan ada hal yang memang disampaikan tadi yang dipakai sebagai dasar ini beda, makanya ini yang mungkin secara teknis tidak dipahami secara baik oleh tingkat di mana ini yang sudah menjadi keputusan di dalam pimpinan. Nah itu ya, jadi perlu ada perbaikan. Nah, di mana tadi perbaikan-perbaikan sudah dilakukan dan upaya-upaya untuk melaksanakan apa yang menjadi kelemahan tadi sudah diupayakan untuk disampaikan. Nah, transparansi kan ada, kita sampaikan kepada para mahasiswa, adik-adik yang memang membutuhkan penjelasan informasi, saya juga tanggapi. Setelah ini saya akan menerima aspirasi untuk kaitannya dengan masalah difabel. Kita akomodir, kita akan berikan penjelasan. Kita akan memberikan apa yang mereka butuhkan tentang informasi berkaitan dengan layanan ini. Ini adalah merupakan sesuatu feedback bagi saya. Senang mendapatkan informasi-informasi yang itu membutuhkan nanti perbaikan ke depannya. Itu Mbak, saya menganggap positif ya, saya menanggapi positif apa yang disampaikan oleh Mas Julian, dan apa-apa yang sudah disampaikan itu menjadi proses pembelajaran bagi saya sendiri. Itu Mbak. Oke, terima kasih Bapak. Lalu bagaimana nih Bang dampaknya yang ditimbulkan akibat dari adanya perbedaan bunyi peraturannya nih yang dikeluarkan? Ya sebenarnya gini kan, tadi udah disampaikan juga bahwa memang pihak pimpinan pun yang di tingkat universitas sudah mengupayakan mencoba mencari solusi gitu. Jadi memang kalau memang saya sih coba kepada teman-teman Badan Eksekutif Mahasiswa, karena saya udah bukan BEM lagi ya, saya juga udah sini. Ya kalau misalnya dikasih kesempatan untuk audiensi atau misalnya ini merumuskan dengan baik bagaimana gitu pelaksanaannya. Cuman tadi ada betulnya, memang teknis di bawahnya yang kadang kita juga harus cek. Karena salah satu juga mungkin saya atau teman-teman saya, korban teman-teman saya, jadi memang kalau saya pribadi saya mengajukan pencicilan ya, memang dalam ini kuliah. Ketika saya belum bisa lunas pembayaran saya belum bisa ikut sidang skripsi gitu. Yang akhirnya bukan saya doang sebenarnya, ada teman-teman saya yang terjadi ataupun di fakultas-fakultas lain gitu. Artinya kan memang saya juga nggak tahu kalau pihak universitas tahu atau tidak gitu kendala yang ada di bawah gitu. Jadi memang pemantauan antara di pihak universitas maupun dari bawah juga gitu. Jadi kalau kita bicara tentang dampak ya pada akhirnya banyak orang-orang jadi yang bingung juga gitu, karena ada keputusan yang memang ada di tingkat fakultas, ada keputusan yang memang di tingkat universitas, tapi sebenarnya kalau ada keputusan di tingkat universitas itu harusnya menurun kepada tingkat fakultas, seperti itu. Seharusnya bisa seperti itu sih. Cuman kan namanya lembaga, namanya badan ya kan, namanya suatu tempat pasti ada dinamika. Ya kan, itu yang kita bisa pungkiri gitu. Tapi ya menurut saya sih, saya harapkan sih kedepannya memang ada partisipasi dari teman-teman mahasiswa juga gitu. Maksudnya ya kita udah memilih adanya lembaga ada Badan Eksekutif Mahasiswa ya, itu yang bisa disampaikan. Dan kalau misalnya tadi bicara dampak ya sebenarnya banyak gitu, tapi bagaimana coba kita mencarikan solusinya ya, setidaknya walaupun harus seminggu kita audiensi rapat gitu pun nggak masalah kalau misalnya pada akhirnya bisa ada solusinya gitu. Kalau misalnya tadi saya juga bicara udah menyampaikan beberapa ya, bagaimana Permendikbud, bagaimana peraturan rektor gitu, itu yang menurut saya bisa didiskusikan terlebih dahulu gitu, dikaji lagi. Mungkin saya menanggapi sedikit Mas Julian ya, berkaitan dengan tadi permohonan untuk mencicil kaitannya dengan teknis di bawah. Pada dasarnya sudah disampaikan oleh pimpinan ya, rektor dalam hari ini maupun di jajaran bidang 2.
kita melihat apa yang sudah disampaikan oleh Pak Dirjen ya, Pak Dirjen Dikti, bahwa tidak ada para mahasiswa yang sudah diterima kemudian dia sudah kuliah tidak bisa lulus, berhenti dari ini nggak ada. Makanya saya sudah sering mengatakan kepada Bapak Ibu para wakil dekan 2 untuk jangan berhenti kuliahnya harus terus. Tetapi mereka ada proses, ada prosedur yang memang dibutuhkan untuk pertanggungjawaban kita. Jadi Mas Yulian tadi mengajukan cicilan sudah benar dan harusnya nggak boleh di sidang ditunda, sidang skripsinya nggak boleh. Itu. Kalau saya tahu, kenapa nggak ke saya aja Mas Yulian kan gitu ya? Saya akan berikan mudahan untuk tetap sekolah, tetap selesaikan. Perkara nanti urusan penyelesaiannya sudah ada mekanisme, ada cara menyelesaikan apa-apa yang menjadi tanggung jawab para mahasiswa itu sendiri, gitu ya. Itu Melita, maksudnya memang dalam arti ini kan pertama tadi saya bilang akses pendidikan itu memang suatu hal yang memang hak konstitusi itu memang kita dapatkan layak. Makanya tadi apa yang disampaikan Bapak Pras juga menimbang bahwa memang harus itu lulus, dan maksudnya kalau bisa itu memang diperhatikan bahwa jangan sampai karena kendala ini jadi tidak bisa melanjutkan atau bagaimana gitu, seperti apa gitu. Karena memang kita pahami bahwa hukum harus tegas tapi tidak juga kaku gitu. Nah itu yang ada yang Pak kita ini kan gitu. Ada peraturannya tegas tapi tidak kaku juga. Harus bisa menyesuaikan juga gitu. Dan ini ada Mas Yulian di Fakultas Kedokteran yang akhirnya kita jadikan UKT 1 dari tadinya berapa? 6 atau 7 karena itu tadi force majeure, dia harus hidup sendiri, ya kan? Akhirnya sebenarnya nggak mungkin 0 kan? Nah, UKT 1 dan UKT 1 pun dia dapat subsidi dari mana-mana. Istilahnya sebenarnya 0, tapi kuliah harus jalan. Adalah jalan keluar ya, prinsipnya sekolah harus selesai. Mereka yang diterima, kalau bukan alasan akademik, lanjut. Ya, tidak boleh dia berhenti karena alasan keuangan. Kecuali alasan akademik ya nggak mampu dan lain sebagainya nggak bisa meneruskan. Ya monggo kalau itu. Tapi kalau masalah keuangan harus dia bisa menyelesaikan akademisnya. Gitu kira-kira. Oke, terima kasih kepada Bang Julian dan Pak Pres. Lalu nih Bang mau nanya solusi atau saran terkait bentuk tanggung jawab nih dari pihak UPN atas ketidakkonsistenan aturan tersebut. Dengan Bang Julian sendiri itu gimana yang dirasain? Ya intinya kan tadi udah disampaikan mungkin ya. Menurut saya udah bisa dikutip juga bahwa harus lanjut apapun kendalanya ya memang harus bisa diupayakan terlebih dahulu gitu, tuh harus bisa menyesuaikan lah terlebih dahulu bagaimana kira-kira teman-teman ini harus bisa tetap lanjut sampai lulus atau tidak gitu kan. Intinya harus tetap diupayakan lanjut lah gitu kan. Nah cuman ya memang kalau misalnya tadi bentuk inkonsistensi ya kita harus tetap juga gitu. Maksudnya kalau memang ada etikat baik dari pimpinan juga pihak kampus kan artinya memang harus kita itu perjuangkan gitu dalam artian gitu. Karena ya kita bicara memang kalau misalnya ada kesalahan kayak gitu ya kita juga harus coba lihat memang kita benarkan, memang kita ajukan gitu. Kadang harus kita juga inisiatif juga gitu, nggak bisa menunggu juga kadang. Jadi memang kita coba untuk mengajukan gitu. Tadi udah disampaikan juga sama Pak Pras bahwa memang minggu depan kita usahakan misalnya sesuai dengan Permendikbud 25 gitu ya. Artinya memang harus dikaji ulang bagaimana gitu. Artinya memang kalau misalnya memang ada upaya yang memang bisa diselesaikan dan dampaknya impactful juga untuk banyak orang, banyak mahasiswa ya, itu bisa kita coba gitu, kita kaji kembali gitu, seperti itu. Oke, pertanyaan terakhir nih Bang ya. Harapan kedepannya tuh gimana sih komitmennya menurut Bang Jule kepada para pihak UPN terkait permasalahan inkonsistensi peraturan dari rektor di lingkungan UPN? Ya harapannya sebenarnya adanya, yang pertama saya bilang tadi adanya satu bentuk partisipasi aja dulu, bahwa bagaimana kita bisa didengar, dipertimbangkan dan dijelaskan gitu. Itu sih harapan pertama, karena maksud saya kan itu mengikat kepada akhirnya mahasiswa, dan harapannya ini tidak keberulangan, jelaskan terus-menerus ya bahwa ini hak kita gitu, hak konstitusi kita boleh kok mendapatkan akses pendidikan yang layak, akses pendidikan yang bagus dan baik gitu. Bagaimana kita bisa mendapatkan akses atau bisa diberikan kewajiban gitu. Bahkan sebenarnya pendidikan itu kewajibannya negara sebenarnya, bagi saya kewajibannya negara. Dan kita di sini punya hak itu, jadi ada hak dan kewajiban kan intinya gitu. Jadi kalau bagi saya itu sudah sepenuhnya harusnya dipenuhkan gitu. Jadi harapannya ini tidak berulang kembali, pasti gitu. Artinya bagaimana caranya untuk tidak berulang kembali, nah itu yang harus kita kaji. Dan bagaimana kajinya, menurut saya harus ada partisipasi lagi gitu. Seperti itu. Kalau dari tanggapan Bapak sendiri nih, harapan kedepannya komitmen apa yang bisa dilakukan dari pihak PN? Iya, yang pertama tadi ya saya katakan bahwa
setelah mereka dinyatakan lulus dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru dan dia mendaftarkan ulang dari registrasi dan menandatangani penetapan yang sudah disepakati atas dasar persetujuan, ya kan? Di situ ada masa sangka dan lain sebagainya. Kemudian sudah menyatakan setuju. Kami berharap itu menjadi yang harus dipenuhi. Demikian juga dari UPN Veteran Jakarta, dengan adanya apa-apa yang menjadi hak mahasiswa untuk mendapatkan apa yang sudah menjadi kewajibannya, itu akan kita selesaikan, kita penuhi. Dan harapan dari Mas Yulian tadi mendapatkan yang terbaik dari mata kuliah ataupun pembelajaran, kualitas dan lain sebagainya yang disampaikan Mas Yulian tadi, kita menjadi tanggung jawab kita untuk memenuhi itu. Nah, mengenai adanya di dalam perjalanan waktu tadi, bahwa sudah saya sampaikan, nggak ada mereka ini berhenti belajar, tidak meneruskan belajar karena masalah keuangan, tidak ada. Ya, adapun hal-hal yang berkaitan dengan masalah permen maupun adanya kebijakan-kebijakan tadi, itu menjadi salah satu pedoman bagi kita untuk mempertanggungjawabkan apa-apa yang sudah menjadi kesepakatan tadi. Nah, apa-apa yang sudah menjadi keputusan itu akan SK rektor yang dikeluarkan atas dasar kesepakatan tadi, dan SK ini melampiri apa yang kita laporkan ke kementerian, itu harus dijaga. Nah, adapun nanti kalau ada perubahan, ini juga merupakan salah satu yang nantinya akan kita pertanggungjawabkan melalui mekanisme yang atau proses yang sudah ditentukan. Jadi nggak ada yang sebenarnya persoalan itu tanpa solusi. Menurut saya pasti ada solusinya, pasti jalan keluarnya ada, asal kita bicarakan dan kita cari jalan keluar yang terbaik untuk semuanya, bukan untuk satu dua pihak saja. Saya kira itu, Mbak Melita, ya. Oke, cukup jelas ya. Dari jawaban Bapak juga. Saya mau lanjut dulu nih Pak, dari pertanyaan kemarin itu kan dari pihak BEM kita posting beberapa pertanyaan di status Instagram BEM, di Instagram itu. Terus kemudian ada yang bertanya nih Pak dari beberapa mahasiswa yang sekiranya dia juga mungkin merasakan dari permasalahan ini gitu. Pertanyaan pertama ini dari @papirus. Pertanyaannya itu adalah UKT tinggi, mengapa semester 9 tidak ada pemotongan UKT secara otomatis? Terus dia juga menambahkan, jadi itu tolong jangan seenaknya mencabut surat edaran. Kami menuntut hak kami gitu Pak, maksud dia. Ya, makasih. Bolehlah dia berpendapat, melayangkan pertanyaan seperti itu, hak dia. Tapi kita juga punya tanggung jawab bagaimana menjawab pertanyaan tadi dengan ketentuan ataupun dengan hal-hal yang mendasari apa-apa yang harus kita pertanggungjawabkan. Ya, tadi sudah panjang lebar saya sampaikan bahwa tidak otomatis, nggak bisa otomatis. Ada yang dia kemarin yang malah dinaikkan dari UKT 7 menjadi UKT 8, saya mampu kok, keliru itu dia. Nah, itu ada tuh. Nah, dan itu adalah menjadi kewenangan mereka masing-masing mahasiswa, bahwa saya nggak perlu kembali dan lain sebagainya, saya rela kok bayar aja, nggak apa-apa. Ada sih seperti itu. Tetapi kalau mereka merasa memang membutuhkan adanya pembebasan tadi, kalau sudah semester 9 tinggal nunggu ujian skripsi saja, ataupun 50% kalau dia sudah hanya mengambil 6 SKS, ya silahkan. Tapi tidak otomatis. Kenapa? Kita harus mempertanggungjawabkan. Yang ditandatangani di awal itu adalah mereka menyepakati bahwa dia masuk ke prodi apa, di fakultas apa, UKT-nya sekian sampai dengan lulus. Sampai dengan lulus loh. Nah, kalaupun ada di perjalanan tadi karena ada permen dan lain-lain, itu akan menjadi kewenangan mereka untuk mengajukan. Perlu nggak mengajukan? Ada yang nggak perlu sampai sekarang, ya, karena dia cukup. Dan itu menjadi sesuatu yang pahala bagi mereka, karena mereka memberikan subsidi silang kan, subsidi silang bagi teman-temannya yang memang tidak mampu membayar. Ya, sampai saat ini pun yang di UKT tertinggi, UKT 8 kan masih banyak yang tidak mengajukan peninjauan UKT yang di tertinggi, yang di 8 banyak, nggak di semua prodi, di semua fakultas. Kalau kita lihat adik-adik kita di farmasi itu kalau dihitung BKT-nya itu 23 juta
per mahasiswa. Barang habis pakainya itu mahal sekali farmasi ini. Coba tanya berapa dia bayar, kan cuma 10 juta maksimalnya, karena diatur oleh pemerintah. Oh, iya. Karena emang aturan ya? Memang aturan, tidak boleh lebih dari, karena kita masih prodi baru. Nanti kalau sudah unggul, kalau kita sudah BH silahkan. Tapi sekarang diatur oleh pemerintah tidak boleh lebih dari 10 juta. Nah, kita tetapkan 10 juta untuk farmasi yang tertinggi. Nah, inilah hal-hal yang menjadi adik-adik ketahui bahwa kita menetapkan UKT pun sudah melalui pertimbangan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Gitu ya. Ya. Dari pandangan atau perspektifnya Bang Julian sendiri gimana nih terkait pertanyaan yang tadi dari audiens di Instagram kita? Iya, intinya gini, kalau misalnya tadi kan apa yang udah disampaikan di Permendikbud juga ada, itu diatur bahwa semester 9 itu berhak untuk mendapatkan penurunan UKT sebesar 50%. Cuman ya yang namanya berbasis elektronik ya itu yang belum kita cek memang apakah memang sudah langsung bisa diatur sistem atau belum, kan itu kan kita juga nggak tahu ya Pak. Belum maksudnya didata. ya belum apakah tanpa kita mengajukan itu udah bisa langsung penurunan atau tidak, kita pun nggak tahu. Cuman kalau secara hak itu menurut saya itu dapat. Kalau kita baca tadi ya sesuai dengan Permendikbud atau peraturan rektor itu dapat. Cuman memang untuk mekanismenya itulah yang memang kita belum tahu apakah memang udah langsung tanpa kita mengajukan itu bisa berubah atau tidak, itu kita nggak tahu. Cuman ya setidaknya ada upaya pastinya dijamin bahwa itu adalah suatu hak yang memang bisa didapatkan oleh teman-teman yang semester 9 tinggal skripsi saja gitu kan. Berarti kan semester depan semester 9 tinggal skripsi saja ya, berarti bisa seharusnya ada ya seperti itu. Oke, terima kasih. Ada lagi nih dari audiens kita yang bernama Etarisa Febrian. Pertanyaannya ini adalah skema potongan UKT 50% untuk mahasiswa tingkat akhir dengan sistem cashback. Kenapa nggak langsung dipotong gitu maksudnya Pak? Ya, itu tadi ya. Uang yang masuk di rekening penerimaan negara, dalam hal ini rekening UPN, itu rekening negara loh itu, bukan rekeningnya Pak Rektor, bukan, itu rektor atas nama menteri dia. Jadi rekening negara, ketika sudah masuk di rekening penerimaan ini, tidak bisa serta-merta dikeluarkan begitu saja. Harus ada mekanisme cara mengeluarkan dana tadi. Ini masuk, penjelasannya ini uang masuk untuk apa, UKT misalnya, keluar lagi untuk apa. Nah, untuk mengeluarkan dana tadi butuhlah proses, ada pengajuannya, ada dasar aturannya, berapa yang harus dikeluarkan. Nah itu, sehingga ada kotak yang sudah tertera di sana, oh dikeluarkan untuk ini sejumlah ini. Ya gitu ya, tidak, ini mekanisme pengelolaan uang negara, nggak bisa langsung cashback, nggak ada cashback di sini. Bisa digantung kejaksaan, saya ada cashback kan, nggak boleh ada cashback. Nggak boleh. Sedangkan kita pun begitu menerima uang dari luar tidak boleh di rekening manapun, harus masuk di rekening penerimaan. Nah, tidak boleh. Begitu masuk ke rekening penerimaan, kita akan merencanakan untuk apa pengeluarannya, itu jelas. Ya, jadi kita akan mendapatkan nanti pemeriksaan tiga pihak yang memeriksa kita. Karena kita BLU, maka ada kantor akuntan. Syukur alhamdulillah untuk tahun 2022 kemarin kita mendapatkan WTP. Nanti 2023 kita akan diaudit lagi. 21, 22 kita WTP. Wajar tanpa pengecualian. Alhamdulillah. Sehingga proses di Irjen pun kita juga aman, nggak ada masalah. Proses di BPK pun kita juga aman, nggak ada masalah. Karena dasari dengan pemeriksaan awalnya dari kantor akuntan independen tadi. Nah itu ya, ada mekanisme yang akan dicek oleh tiga pihak tadi. Berarti kantor akuntan, Irjen, ya? Iya, harus ada jelas mekanisme pengelolaan keuangan tadi jelas. Masuk dan keluarnya itu jelas. Ya. Monggo silakan. Terus ada lagi nih teman-teman dari audiens kita yang bernama Enifuri. Pertanyaan itu adalah mengapa informasi mengenai UKT selalu telat, tidak pernah tepat waktu, sepertinya disengaja sekali katanya. Ya, baik. Sebenarnya tidak demikian ya. Tidak ada satu kesengajaan yang kita untuk mempersulit
apa-apa yang menjadi hak mahasiswa, termasuk tadi itu yang disebut dengan pembebasan maupun 50% didasari Permen 25 tadi. Sekali lagi memang itu menjadi sesuatu yang nantinya butuh proses waktu untuk menjalankan mekanisme bagaimana mendapatkan 50% maupun pembebasan tadi. Dan itu tidak serta-merta yang saya sebutkan tadi. Itu hak masing-masing mahasiswa. Tadi yang disampaikan Mas Julian. Kalau dia punya hak tapi tidak digunakan kan tidak boleh-boleh saja. Nah, jadi tidak otomatis begitu. Sama seperti bagaimana saya menjelaskan tentang mekanisme pengelolaan uang negara tadi. Butuh ada proses. Gitu ya, Pak? Iya. Kalau dari pandangan Bang Julian sendiri gimana nih terkait informasi yang UKT selalu telat katanya? Ya itu kalau pribadi saya sendiri melihat kayak gitu ya memang itu memang harus menjadi ya tadi disampaikan, maksudnya bukan berarti jadi gimana, cuman itu memang harus jadi suatu hal yang tidak berulang lagi gitu. Maksudnya memang harus kita sampaikan ketika oh ya ini salah, ini kita jadi tidak ada prepare waktu atau seperti apa gitu. Memang harus kita sampaikan gitu. Dan memang ini biar jadi diskusi di pihak pimpinan maupun rektorat atau jajaran dekanat supaya bisa memberikan informasi begitu cepat gitu. Kalau perlu gitu ketika sudah ada penetapannya di hari itu ya mungkin hari itu juga bisa gitu, karena ini tadi saya bilang di awal bahwa ini ada satu institusi publik yang memang itu artinya suatu keputusan. Jadi menurut saya itu menjadi suatu hal yang memang harus kita evaluasi lagi gitu terkait lama atau tidak tentang ini gitu. Yang pasti kan ada aturannya, salah satu aturannya juga yang saya baca juga sama di peraturan rektor dan Permendikbud gitu. Pengajuan tersebut kan memang 45 hari sebelum pembayaran, ya kan? Itu memang harus coba dikaji ulang bagaimana, apakah efektifkah atau tidak. Itu yang saya bilang, maka perlu kita kaji. Makanya tadi saya bilang kalau misalnya kita bicara tentang peraturannya, bagaimana mekanismenya, itu mungkin bisa dikaji ulang lagi, kita bisa diskusi dengan mahasiswa lain lagi seperti itu. Karena kalau misalnya disampaikan tuh BKT tuh ada juga, BKT kan biaya kuliah tunggal yang memang udah ditetapkan, bagaimana itu disampaikan Pak Pras juga di Permendikbud diatur bagaimana penetapan terhadap UKT gitu, sehingga perlu ada yang persiapan kan yang panjang juga untuk pembayaran seperti itu gitu. Karena memang tadi udah disampaikan bahwa sesuai peraturan mahasiswa wajib membayar full di awal kuliah di awal semester. Nah, tapi ada penyesuaian ini tuh seharusnya bisa kita tetapkan sebelum mulai tahap pembayaran. Jadi ada pelaporannya itu tidak ribet ketika kita baru mengajukannya di tahap mulai pembayaran. Maka itu kadang ada pelaporan yang memang jadi susah di tingkat universitas maupun di tingkat ininya gitu. Jadi memang kenapa tadi saya bilang itu berdampak sekali. Jadi kalau misalnya peraturan itu ya atau surat pengumuman itu memang harus disampaikan sebelum waktu yang memang pembayaran gitu, jauh-jauh hari gitu. Jadi biar mahasiswa juga bisa nyicil yang maksudnya bisa tahu dia bakal penyesuaiannya seperti apa, cicilan atau apa seperti apa. Kelompok UKT itu kan sangat penting sebenarnya. Dan saya tambahkan mekanisme kebijakan untuk mereka untuk mendapatkan apa yang diinginkan oleh para adik-adik mahasiswa ini kan dimulai dari fakultas. Kami di universitas akan melihat apa-apa yang menjadi usulan atau ajuan dari fakultas. Jadi mereka melalui para wakil dekan 2, kalau memang ada usulan-usulan kebijakan-kebijakan tadi, itu kan mereka harus melalui mekanisme yang sudah ditetapkan. Nah, kadang itu tadi, kan itu satu dan yang lain hal, ya mungkin ada yang cepat, tapi juga ada yang biasa-biasa aja, tapi ada yang mungkin melihat itu lama, ya. Nah, sekarang akan tergantung pada masing-masing lah. Kalau dia mau cepat, jadi awal-awal kalau dia sudah merasakan ada membutuhkan apa yang menjadi hak-haknya dia tadi, bisa diajukan sejak awal. Misalnya mencicil seperti Mas tadi. Saya bilang apa yang disampaikan sudah benar, dia mengajukan cicilan, tapi mungkin tadi itu masih ada hal-hal yang dirasakan tadi itu. Kok sampai saya juga heran kok sampai ada tidak boleh ikut sidang skripsi. Kalau saya dengar itu, saya akan luruskan itu bahwa itu tidak boleh menunda akademiknya, tidak boleh menunda. Nah, inilah mungkin jadi lama, dia bilang jadi lama, ini menjadikan lama kan gitu, karena proses di teknis tadi, mekanisme teknisnya tadi belum sesuai dengan apa yang kita inginkan bersama gitu ya, Mbak. Tapi pada dasarnya kita ingin semuanya terselesaikan dengan baik ya. Oke. Terus ada lagi nih yang terakhir dari tadi terakhir ya? Sebenarnya ada 4 kayaknya. Jadi baru yang ketiga.
Yang terakhir ada dari Eni Furi. Pertanyaannya itu, kenapa pembangunan yang diutamakan, bukan fakultas-fakultas yang kurang bagus atau kurang menarik gitu, Pak? Nah, baik. Apakah yang ditanyakan itu juga tidak termasuk dengan kategori bangunan, kan begitu ya? Kan begitu ya. Jadi kita sedang menuju ke sana. Ya seperti tadi berjalan, Mbak, tadi saya akan sampaikan ya, bahwa kiri kanan di Fakultas Hukum ini akan ada pembenahan. Kemudian sisi depan itu akan ada untuk dijadikan ruang-ruang terbuka di depan, tadi disampaikan. Di belakang Fakultas Hukum ini sedang ada rencana di 2024, awal tahun 2024, pembangunan gedung 8 lantai untuk fasilitas mahasiswa UKM itu terpusat dan nyaman, ada ruang diskusi dan lain sebagainya. Itu kan pembangunan. Termasuk saat ini sudah dipresentasikan oleh fakultas-fakultas untuk ajuan laboratoriumnya, lab apa yang menjadi kebutuhan, dan itu urgent untuk bagaimana kita mendapatkan nilai unggul, akreditasi unggul. Ya, sekarang kita sedang menangani di Fakultas Ilmu Kesehatan ya, bagaimana ada 2 program studi yang akan diakreditasi, Kesmas dan fisioterapi. Dia punya kepentingan untuk laboratorium. Kita utamakan itu. Ini kan pembangunan juga, ya kan? Untuk kita sekarang sedang berjalan pembangunan tampak depan yaitu ya, pagar ya, nanti pintu masuk di tengah, sehingga tanpa mengurangi rasa hormat ya kepada para pedagang kaki lima, nanti nggak bisa lagi pedagang kaki lima itu di depan, karena memang itu adalah lalu lintas keluar masuknya sepeda motor maupun mobil di depan, ya gitu ya. Jadi ini untuk mempercantik dari depan pun kita nampak lebih indah. Selanjutnya di 2024 juga kita akan ada berbagai pembenahan seperti yang di perpustakaan. Itu kan sudah tampak akhirnya dapat A kan, akreditasinya A. Karena sudah ada pembenahan seperti itu, baik fasilitas maupun kelengkapan sarana prasarana. Nanti ini adik-adik yang belum lulus, kalau perpustakaan bisa mendengarkan lagu sayup-sayup kan, tidak ya, tapi kita buat yang nyaman begitu. Saya pingin di situ juga ada kafe, coba kopi kenangan atau siapa di situlah ada, dibolehkan di ruang santai nanti ada, kalau pengen ngopi nggak usah jauh-jauh, ada kopi kenangan atau siapalah yang bisa melayani mahasiswa yang pingin berlama-lama membaca buku, tapi suasananya nyaman dan suasananya menjadikan kita betah untuk membaca, nggak ngantuk, tapi ada ruang diskusi. Nah ini kan pembangunan ya, meskipun secara fisik kita belum. Dalam waktu dekat kalau memang Tuhan mengizinkan, 10 lantai yang di belakang ini yang sekarang ada parkiran itu mahasiswa sedang dibenahi itu tahun 2023 ini kita sedang usulkan untuk lagi pembangunan gedung 10 lantai di belakang yang itu rumah kosong itu ya. Nah itu melalui skema SBSN sehingga tidak mengganggu PNBP kita. Jadi hibah SBSN di belakang itu gedung 10 lantai. Kalau itu jadi salah persoalan penambahan jumlah mahasiswa nanti menjadi sekitar kita bisa menerima sampai dengan targetnya 20.000 rektor itu. Itu ada 40 kelas di sana. Nah di situ, dan di atasnya kita bangun aula untuk wisuda. Kita nggak perlu lagi repot wisuda kemana-mana dari depan. Nah kita berdoa aja skema SBSN ini bisa kita dapatkan kembali seperti yang di kampus Limo, gedung 8 lantai lengkap dengan perabotnya itu SBSN itu hibah itu dari pemerintah ya, hibah surat berharga syariah negara. Ya itulah kan pembangunan semuanya, kita sedang merintis ke sana. Dan ini terjadi ketika kita sudah menjadi PTN, ya kan, menjadi PTN. Setelah menjadi PTN dari PTS, kemudian kita menjadi BLU, kita ada skema-skema kemudahan untuk mendapatkan fasilitas hibah dan lain-lain tadi. Gitu ya, Mbak, kira-kira. Terakhir ini ya. Enggak kan, tapi yang saya lihat itu kan di kampus 5 sudah, dia ada 8 lantai ya kalau nggak salah. Itu dia pakai lift semua Pak di setiap fakultas.
Kalau di sini tuh nanti pembangunan yang sekarang termasuk nggak dibuat Ya, fakultasnya pakai lift? persyaratan dari peraturan pemerintah ya PUPR itu sampai dengan lantai 4 masih boleh tangga, tapi di atas lantai 4 wajib menggunakan lift. Nah, kita kan belum ada yang lantai 5 di sini. Belum ada. Makanya yang lantai 8 lantai dan 10 lantai pasti seperti Mercy gedung di Limo itu harus menggunakan lift. Tapi gedung serbaguna, gedung aulanya Fakultas Teknik pakai lift kan? Iya, Pak. Kita pasang lift. Ya gitu ya, Mbak. Nah, ini juga rencana ke depannya. Karena keterbatasan dana, maka nanti akan saya jelaskan juga yang di adik-adik di aspirasi untuk difabel. Kita akan berupaya memfasilitasi. Nanti akan ada satu lift di Fakultas Hukum ini yang akan menghubungkan dengan Fakultas Ilmu Komputer, ya kan? Di Fakultas Ekonomi akan kita gunakan lift yang dari Fakultas Kedokteran. Di mana Fakultas Kedokteran tadi ada yang disambung sudah, situ ada teras, ada jalan yang bisa kita hubungkan untuk masuk ke Fakultas Ekonomi. Sudah tersambunglah antara Fakultas Hukum dengan FIK dan FIB dengan kedokteran dan FISIP. Nanti kita buatkan teras juga, jalan juga masuk ke FISIP. Ini karena keterbatasan pendanaan, maka kita upayakan seperti itu. Ya, tapi harapannya difabel pun bisa terfasilitasi, gitu ya. Sedikit saya jelaskan ke adik-adik yang aspirasi yang nggak tahu kapan ini, besok kalau nggak salah mau ketemu saya. Ya, gitu. Kalau boleh tahu nih dari pembangunan UPN yang sekarang, ini termasuk menggunakan biaya UKT juga atau bukan ya Pak? Iya, kan PNBP, pemasukan negara bukan pajak. Jadi semua dana-dana yang masuk 95%, 97% mungkin saat ini itu masih dari UKT. Memang dari situ. Maka untuk mengembangkan semua ini, kita setelah BLU baru ada pemasukan lain-lain ya. Pemasukan lain kita terbesarnya itu adalah dari kesehatan. Fasilitas Mercy itu, hiperbarik, tes darah dan lain-lain, pemeriksaan di klinik, itu semua ada pemasukan dari kesehatan, tapi dari fasilitas yang lain belum banyak. Ya, harapannya itulah yang menjadi target rektor terhadap Kementerian Keuangan untuk meningkatkan pemasukan atau pendapatan di luar UKT menjadi pendapatan lain-lain tadi dengan memanfaatkan aset yang ada, optimalisasi aset istilahnya. Ya, gitu ya. Selain UKT yang biaya SPI itu kan juga ada ya Pak ya? Ya. Itu juga termasuk dipakai Pak? Sama. SPI itu sumbangan pengembangan institusi kan. Nah, ini 60% harusnya menjadi pengembangan sarana prasarana tadi. Bahkan 100% sekarang. Karena kita butuh percepatan untuk membuat sarana prasarana ini menjadi nyaman. Tadi ya saya bilang ya, sekarang dia sering duduk-duduk di Fakultas Ekonomi misalnya. Ini akan kita buat semuanya nanti ada ruang terbuka. Ya. Dalam waktu beberapa saat kita akan membuat ruang terbuka di Limo. Ada yang dari kampus Limo di sini? Nggak ada Pak. Nah, itu di bawah itu sedang kita bersihkan pohon-pohonnya, kemudian kita ratakan tanahnya. Kalau perlu kita uruk, kita turap, paling tidak ada ruang terbuka dulu. Kita padatkan, di sana bisa mahasiswa ini ada tempat untuk ruang terbuka tadi. Apakah itu nanti ada kantin kayak apa di situ ya, ada tempat untuk duduk atau apa? Kurangnya parkiran lahannya. Kalau parkiran kita sudah nggak ada di kampus Limo, karena kita sudah kerjasama di sebelah ya. Kalau bayangkan kalau di Limo itu ada parkir, ruwet lagi. Sepeda motor masuk aja yang kuliah kedengaran kenceng, sempit banget lahannya. Maka di luar juga kita buat nyaman, tapi untuk mahasiswa itu di dalam kampus nantinya, termasuk ada ruang terbuka. Dan sedang kita carikan upaya untuk disitulah tempat sarana olahraga nanti di bawah itu. Setelah dipadatkan, kedepannya kita sudah desain di situ ada tempat bermain, ada futsal, ada tenis, gelanggang olahraga. Iya, gelanggang olahraga. Tetapi juga ada tempat santainya.
mahasiswa duduk di Kantin tribun, gitu ya. ya, gitu. Ada tribun, ada kantin, ya. Gitu ya. Ini ke depan, rencana ke depan. Memang membutuhkan waktu dari lahan yang sempit ini. Ya, gitu. Oke, teman-teman, cukup sudah. Sebelum saya akhiri podcast kita kali ini, saya ingin memberikan sebuah closing statement nih, tapi terutama saya ingin bertanya dulu nih, apakah dari Bang Julian atau Pak Prasetyo sendiri ada yang ingin memberikan sebuah closing statement ya? Silakan kepada Pak Prasetyo. Baik, Mbak Melita, adik-adikku para mahasiswa dan khususnya mereka yang aktif di BEM, ya, baik itu BEM di fakultas maupun BEM di universitas ya. Saya sangat menghargai sekali apa-apa yang menjadi pemikiran adik-adik semua ini untuk sama-sama berjuang memberikan sesuatu yang berarti manfaat bagi sivitas akademika, tentunya bagi UPN Veteran Jakarta. Yakinlah bahwa apa-apa yang menjadi kebijakan rektor dan seluruh jajarannya ini mengutamakan apa-apa yang menjadi keinginan mahasiswa untuk belajar, mendapatkan ilmu dan mendapatkan hal-hal yang diharapkan dari UPN Veteran Jakarta ini bisa mendapatkan yang terbaik. Dengan adanya kita mendapat ranking ke-9 ya, kembali mendapat ranking ke-9 dari sains maupun dari soshum, ini menjadi tantangan bahwa kita akan mengutamakan peningkatan kualitas layanan utamanya kepada adik-adik para mahasiswa yang belajar di UPN Veteran Jakarta. Semangat dan terus berjuanglah untuk mendapatkan yang terbaik melalui UPN Veteran Jakarta. Itu yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Bapak. Kalau dari Bang Julian sendiri, closing statement-nya terkait permasalahan kita yang UKT 50% ini bagaimana Bang? Iya, kalau dari saya sih, itu saya berharap tetap masih bisa kita kaji ulang kembali bagaimana penyelesaiannya gitu. Maksudnya masih ada waktu untuk kita bisa berdiskusi lagi bagaimana baiknya gitu. Karena kan ada gium atau patah bahasa yang bilang, kejarlah ilmu, ilmu lagi katanya, ilmu sampai negeri Cina gitu. Jangan kan mau negeri Cina, kalau misalnya kita sidang dan apa masih dibatasi kan sulit juga gitu. Artinya perlu kita penyesuaiannya memang jelas gitu. Memang tadi disampaikan dan memang kalau dibilang tadi pembangunan ya namanya untuk penunjang pembangunan, iya pembangunan terhadap diri kita, pendidikan kita juga ada pembangunan banyak ya, ada pembangunan fasilitas, ada pembangunan akademik dan lain-lain. Itu memang harus gitu dan ada pemasukan gitu, tapi tidak juga jadi melanggar hak-hak yang harus kita dapatkan gitu, artinya seperti itu. Jadi kalau bagi saya hak tetap harus berjalan, di mana pembangunan pun tetap dijalankan seperti itu aja sih kalau dari saya. Oke, terima kasih Bang Julian dan Pak Prasetyo atas closing statement-nya. Jadi kesimpulannya menurut saya dengan adanya problematika kebijakan penurunan peraturan dari rektor mengenai UKT yang sebesar 50% ini menandakan perlu diadakannya sebuah evaluasi untuk meningkatkan kualitas dari administrasi dan juga birokrasi dalam lingkungan UPN Veteran Jakarta. Cukup sekian, apabila saya ada salah kata, tutur kata dan perbuatan yang kurang berkenan di hati para audiens, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga di lain waktu podcast kita ini bisa berjumpa kembali di episode selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga beberapa informasi yang sudah kita dapat dari Bapak Wakil Rektor dan juga narasumber kita yang kedua, Bang Julian, dapat bisa kita terapkan dan kita manfaatkan. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih teruntuk khususnya Bapak Wakil Rektor yang sudah mau menyempatkan waktunya, dan juga Bang Julian, saya juga mau berterima kasih sudah mau menyempatkan waktunya. Dan juga saya mau berterima kasih kepada teman-teman BEM UPN Veteran Jakarta, terkhusus dari Departemen Riset Hukum dan Penelitian yang sudah membantu berjalannya waktu acara dari awal hingga selesainya acara ini. Dan saya juga serta mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman para audiens yang sudah mau mendengarkan podcast kita kali ini dari awal hingga selesainya acara kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adikku semua, semangat.